Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya acara ketujuh hari ini bertambah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyampaikan tausiah, bapak-bapak, ibu-ibu, yuk sama-sama kita baca sholawat lagi supaya menambah kecintaan kepada Nabi dan supaya Allah memberikan kita rahmat dan keberkahan, supaya nanti kelak di yaumil mahsyar kita diaku oleh Nabi sebagai umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Allahumma salli Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi turja syafa'atuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجنوده وأتباعه وأنصاره ومحبه وأمته من يومنا هذا إلى يوم المعاد. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati keluarga almarhum Bapak Karyadi bin Kisan bin Nisan bin Nisan bin Bisan beserta istri dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan, amin. Memberikan keridhaan atas kepergian salah satu keluarga tercinta Bang Karyadi, yang mudah-mudahan Allah jadikan beliau sebagai calon ahli surga. Kemudian yang saya muliakan Bapak Haji Amil Ahyaruddin beserta segenap para asatiz yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh tim 9 dan seluruh jamaah pengajian Majlis Ad-Darajatul Akhirah dan seluruh para jamaah tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7, yang tentunya kita ikhlas dan ridho mendoakan tetangga kita, sahabat kita, jamaah kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang soleh, yang manfaatnya buat kita nanti apabila kita mengalami seperti yang dialami oleh almarhum Bapak Karyadi. Kita juga sama akan didoakan oleh banyak orang, amin. Kemudian saya hormati Bapak RW Yahman beserta seluruh RT yang hadir pada malam hari ini, dan para ibu-ibu semua, sanak keluarga yang tentunya semua merasa kehilangan. Kalau sudah tiada baru terasa, begitu ya? Bener kan? Kalau udah tiada baru terasa. Waktu ada biasa-biasa, sesudah tiada baru terasa. Bahwa keadaan kita di atas permukaan bumi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan illa liya'budun, kecuali untuk menyembah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bang Karyadi termasuk bagian daripada hamba Allah yang rajin ibadah. Sehingga pada saat beliau bertemu dengan yang menyuruh ibadah, beliau udah gak kaget. Lalu bagaimana orang yang disuruh ibadah ketika tinggal di alam dunia dia gak mau ibadah? Sholat enggak mau, puasa kata dia lapar, ngaji kata dia itu lagi ngomongin apa emang ngaji kan ngomonginnya sholat ya Pak ya, ngomongin puasa, ngomongin kebaikan, keburukan, pahala dan dosa. Kata dia ya kagak demen ngaji, itu lagi. Bahkan nyinyir dia, Ustadz ngomongin neraka, ngomongin surga, kayak udah tahu baik sono. Begitu. Na'udzubillahi. Sehingga pada saat giliran dia dipanggil kepada yang memerintah untuk ibadah, dan dia baru nyaho, aduh kata orang sini, dan dia baru tahu ternyata sesudah hidup ada yang namanya mati. Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, kita ini sudah berkali-kali dihidupkan oleh Allah sesudah kita dimatiin. Kapan itu?
pada saat kita tidur. Kita mati gitu, dimatiin sementara, dimatiin sementara. Kira-kira nih kita lagi tidur, digotong, dibuang ke empang, kalau tidurnya kebluk berasa apa kagak? Kucing berak di badan kita kagak tahu. Kalajengking masuk di kuping kita kagak bakal tahu. Karena tidur adalah kembangnya mati. Makanya karena tidur kembangnya mati, supaya nanti takut mati beneran, sebelum tidur sembahyang dulu. Ya, sebelum tidur sembahyang dulu, sholat dulu. Ntar mau bisa deh, sholat dulu, takut gue mati. Jangan ngomong begini, ntar aja lah, Isa waktunya panjang. Iya, Isa waktu panjang, kalau umur pendek. Betul enggak? Makanya ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapin buru-buru Alhamdulillahi Rabbil. Kita masih dikasih dengar suara azan, berarti kita masih diperkenankan, diizinkan untuk menyembah Allah Subhanahu. Tapi repot Pak Ustaz, banyak kerjaan. Repot kerjaan sampai lu mati juga kerjaan masih ada, betul nggak? Tapi umur lu belum tentu ada. Kan ada orang yang ketika ajan, gua lagi repot banget, udah ajan baik gitu. Atau barusan gue sembahyang johor udah ajan asar. Lu bungkus sembahyang johor aja berapa? Sembahyang johor 2:30, ya iyalah. Terus juga udah asar. Sebab ketika mendengar panggilan azan, itu ahli kubur mereka menangis, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa kata ahli kubur? Apa kata orang-orang yang sudah mati, baik yang baru maupun yang lama? Kata ahli kubur, aduh sungguh beruntung para orang-orang yang masih diperkenankan hidup di atas muka bumi. Ketika mendengar panggilan azan, mereka masih bisa sholat 5 waktu. Ketika mereka berbuat dosa, mereka masih bisa berzikir, bertaubat, istighfar, bersolawat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ketika mereka memiliki harta, mereka masih bisa beramal. Ketika mereka memiliki banyak kesalahan dan dosa kepada manusia, mereka masih bisa minta maaf. Sementara kami di alam kubur, semuanya sudah terputus, tinggal amal yang kami bawa. Itu kata ahli kubur. Makanya jika para ahli kubur yang ada di pemakaman Nyai Buyut datang, dibangunin semua, diizinin sehari semalam suruh bangun dia, dihidupin oleh Allah untuk sementara waktu. Tempat atau lokasi pertama yang dicari adalah masjid. Kenapa yang dia cari masjid? Ternyata amalan pertama yang ditanya ketika masuk ke alam kubur, sampean sholat apa tidak? Itu yang pertama ditanya. Ini makanya nih alhamdulillah sekarang mau udah pada sembahyang, amin. Walaupun jarang ya. Kalau sembahyang mau ada rajin bini ngomel, ngapain kerjanya? Karena kenapa sholat itu begitu penting? Sebab kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-sholat. Fa idza saluhat saluha sa'iru amali, fa idza fasadat fasada sa'iru amali. Mula-mula amal ibadah kita yang pertama diperiksa, yang pertama ditanya, bukan haji yang puluhan juta atau ratusan juta, bukan zakat, bukan infak, bukan sodako, bukan membantu janda ataupun anak-anak yatim, bukan amalan-amalan lain yang bermodalkan biaya ataupun uang, tapi amalan pertama yang ditanya oleh malaikat, kamu sholat apa tidak? Sekali lagi kalau kita udah rajin sholat, ucapin alhamdulillahirabbil. Pak Ustadz, sholat saya nggak kayak kiai. Emang kiai sholatnya bagaimana? Kiai makan sholatnya lama. Ya lu nggak perlu lama-lamain.
Kagak, maksudnya bacaan saya kurang tapi bagus, alhamdulillah, juga Fatihah kurang tapi benar. Terus sholat sambil belajar. Orang-orang pada bisa baca Quran dengan suara yang enak, bacanya fase. Saya pengen juga baca Quran. Terus baca Quran sambil belajar, memperbaiki bacaan, insya Allah. Kenapa sholat ini begitu penting, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara? Kita kenapa ketika hidup disuruh sholat? Jawabannya gampang, sebab kalau mati di sholat. Kita kenapa ketika hidup disuruh datang ke kuburan, ziarah? Sebab nanti kalau kita mati gantian kita yang diziarahi. Betul? Kita ketika hidup suruh rajin-rajin datang ke masjid, sholat jamaah. Sebab nanti jenazah kita bakal masuk ke dalam masjid. Sekarang pertanyaannya, ke masjid belum pernah masuk. Ama masjid marah, masjid dimarahin. Kata masjid, gue salah apa belum? Musola dimarahin, ustadz kiai dimarahin. Kenapa? Katanya nyinggung-nyinggung dia mulu. Emang orangnya kagak sembahyang. Ustadz di mana baik kalau ceramah ngomongin orang kagak sembahyang, bahkan kata-katain gua mulu, ya dia begitu. Padahal kan kagak kata-katain dia ya. Kalau dia aja yang merasa itu orang dia kagak sembahyang. Ternyata ketika dia baru sadar saat Israel menjemput nyawanya, dia mati. Kemudian dimandiin oleh Amin. Ketika dimandi pun dia gelisah. Kemudian dibungkus sama Amin pakai kain putih 15 meter, 3 lapis, agak ada jahitan. Kemudian makin takut dia, dimasukin ke kurung batang, kagak bisa keluar dari rasanya. Kagak bisa mancing, kagak bisa mana-mana, kagak bisa ke rumah janda. Udah diikat, dimasukin di kurung batang, diselotin, mau keluar bagaimana? Udah begitu, gue mau dibawa kemana? Kata Amir, sebaiknya kita bawa ke masjid untuk kita sholat. Di dunia waktu hidup agak pernah nyabak masjid. Di andai kata teriakan dia kedengeran sama yang gotong, kita bakal lepas. Gue mau dibawa kemana? Gue mau dibawa kemana? Begitu. Ini tentu penyesalan bagi orang-orang yang di dunia yang kagak ingat sama mati. Dia kata hidup selama-lamanya kali. Dia kata hidup sehat aja kali. Dia kata hidup dengan punya duit kagak butuh orang lain kali. Kata dia begitu. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, gunanya kita bersatu berkumpul kayak begini, ini mengingatkan pada saat-saat kita di mana dilahirkan dan pada saat-saat di mana kita dikebumikan. Lihat, pada saat-saat kita dilahirkan, apakah kita kagak butuh orang lain? Butuh nggak? Butuh bidan, butuh biaya. Itu biaya yang nyari siapa? Kalau mantu belum kerja, pasti kan mertua yang nyari duit buat lahiran mantu kita yang anak kita yang perempuan. Betul apa benar? Emang sih kalau mertuanya begitu kan lu yang enak, gue yang bawa keluar mantu. Kagak begitu mertua mah, betul kagak? Sebab pengalaman semuanya kagak ada yang ujuk-ujuk kawin kaya, nggak ada, betul? Iya, yang penting mantunya rajin mau berusaha. Jangan sampai nganggur, apa baik kerjain, genteng turun-turun. Mantu, tuh ngapa segala genteng lu turun-turun agak betah bah? Agak betah kalau diem aja saya mah. Kalau bocor. Subhanallah. Dari mulai lahir kita butuh orang lain. Subhanallah. Sampai kita jadi balita, sampai jadi anak-anak, remaja, dewasa, terus jadi tua, kita butuh orang lain. Termasuk pada saat kita mati, kita butuh orang lain. Oleh karena itu hidup berbaik-baiklah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, insya Allah.
suami baik kepada istri, istri juga baik kepada suami, anak-anak baik kepada kedua orang tua, mantu hormat baik kepada mertua, tetangga baik dengan sesama tetangga, warga baik dengan RT RW-nya, RT RW-nya baik dengan warganya, amil baik sama jamaahnya, jamaahnya baik sama amil. Kompak agak tuh. DKM masjid baik sama jamaah masjid, jamaah masjid juga sama. Inilah yang diajarkan Allah Subhanahu, supaya kita hidup rukun, damai, aman, sentosa. Dan itu semua diajarkan melalui perintah. Jadi salah satu perintah amalan yang mula-mula dihisab, yang mula-mula ditanya, yaitu sholat 5. Pak, saya tanya, Pak, kalau alam kubur tidak ada, pertanyaan malaikat mungkar nakir tidak ada, surga dan neraka tidak ada, akhirat tidak ada, tentu kita tidak diperintah ibadah. Betul nggak? Betul. Enggak. Kalau memang tidak ada surga, tidak ada neraka, manusia sesudah mati ya sudah saja. Udah, kerjaan kita senang-senang aja. Sebab sesudah mati tidak ada pertanyaan. Tapi kan kalau begitu, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul yang kita tinggal di atas permukaan bumi ini adalah penjara bagi orang-orang semacam kita, orang-orang yang beriman. Penjara apa, Bang Haji? Kita dengan orang-orang di luar Islam itu berbeda. Kita ada aturan agama kita. Kita enggak punya duit terus minjem, dipinjol, boleh apa kagak? Pinjaman online yang kalau lambat dikit bunganya numpuk-numpuk, betul? Memakan riba boleh apa kagak? Usaha kita sepi, terus kita miara warung perek di rumah boleh apa kagak? Boleh. Wah, yang boleh tuh, pengen kayaknya tuh. Kagak. Kalau dagang perek boleh. Artinya sisi lain, kebebasan kita dibatasi oleh aturan agama. Kenapa? Sebab sesudah dunia ada alam kubur. Sesudah alam kubur ada akhirat. Akhirat itulah kehidupan abadi, kehidupan selamanya yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah lenyap, yang tidak akan pernah punah. Orang yang masuk ke alam akhirat, dia menjadi ahli surga, dia akan senang selama-lamanya. Orang yang masuk ke alam akhirat kemudian dia menjadi penghuni neraka, kalau dia kafir, musyrik, munafik, dia akan menjadi bara api neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mereka itulah orang yang seburuk-buruk mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu. Kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman. Selain mereka beriman, diiringi keimanannya memiliki mereka amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Tahlil, amal soleh. Soleh banget nih amal tahlil. Sebab kita kagak diundang, langsung aja serentak. Sampai itu yang mati dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagak pakai disuruh-suruh, asal dengar aja ada yang meninggal, tahu tempatnya di mana, kita datang apa kagak. Dan itu amal yang paling soleh, paling ikhlas, paling ridho. Ini tahlil nih amal soleh. Bang Karyadi waktu masih hidupnya dia rajin tahlil, datang tuh amal solehnya datang. Waktu masih hidupnya Bang Karyadi rajin ngaji Iqra sama saya. Waktu hidupnya dia rajin ngaji di Ad-Darajatul Akhirah. Itu amal-amalnya semuanya datang kepada dia. Alhamdulillah. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kenapa kita tahlil kudu 7 malam? Sebab 7 malam adalah merupakan malam yang paling menegangkan bagi para ahli kubur yang masuk ke alam kubur. Dan paling yang menegangkan lagi adalah malam pertama di alam kubur. Jadi misalnya meninggalnya hari Selasa, maghribnya kan malam Rebo tuh ya. Itu malam pertama bagi ahli kubur. Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau sahabat Rasulullah. Beliau seorang mujahid, beliau seorang syuhada. Tapi ketika beliau sudah wafat, beliau berwasiat, jangan kau tinggalkan aku sendirian pada saat semua manusia meninggalkanku, sesudah aku dimasukkan ke liang lahat. Itulah dasar dalil di mana orang zaman dulu kalau ngajiin keluarga yang meninggal, ngajiin di makam. Tuh begitu maksudnya. Jadi orang zaman dulu kan pada ngaji di kuburan ya. Ya, ngapa sekarang kagak ada? Padahal zaman dulu kagak ada listrik, sana juga kagak ada. Padahal ngaji di makam enakan sekarang. Terang, agak serem. Kuntilanaknya udah cakep-cakep sekarang mah. Nah, coba disering-sering aja di makam Buyut Dadok. Ntar juga kuntilanak nyamperin. Amir. Foto-foto kuntilanak yang nyamperin. Kalau zaman dulu mah emang jelek-jelek, serem-serem. Belum ada salon. Ini kira-kira kalau dibiasain lagi ngaji di kuburan punya tukang ngaji pada mau apa kata ini? Yang penting bayarannya sesuai. Kalau ngaji di rumah gopek sampai 700 atau 1 juta, kalau di kuburan hitung uang begadang, uang digigit nyamuk. Itu seminggu 2 juta dah. 2 juta seminggu, sebab uang begadangnya lain. Jadi kenapa orang ketika baru dikubur perlu diajiin? Dia akan didatangin 2 malaikat yang begitu angker. Siapa namanya? Munkar sama Nakir. Ini Munkar sama Nakir, raja tega, kagak bakal dia ketawa. Baik yang mati nenek-nenek, tetap aja dibentak kalau lingkungan kagak bisa menjawab. Yang mati aki-aki sama, yang mati orang miskin sama, dia nggak peduli. Alam kubur adalah bukan tempat di mana tempat yang memilih orang, tidak. Siapapun yang masuk ke dalamnya, kecuali orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Ustaz mati masuk ke alam kubur, malaikat kagak bakal ketawa, kagak. Pokoknya Ustaz ditanya aja. Ustaz kagak bisa jawab, digecek sama. Apalagi jamaah, kalau Ustaz aja digecek. Ayo. Subhanallah. Jadi itu kubur bukan tempat belas kasihan, bukan. Tidak ada satupun yang bisa dapat meringankan beban siksa bagi orang-orang yang ada di alam kubur, selain ketika dia waktu hidupnya memperbanyak, menguatkan iman dan memperbanyak amal soleh. Kalau ditanya nih, kita semuanya beriman apa kagak? Beriman apa kagak? Beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya,
Beriman adanya surga, adanya neraka. Beriman adanya pahala, adanya dosa. Beriman adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur. Kita wajib beriman. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, karena nilai hidup itu luar biasa besarnya, tak ternilaikan. Sebab kita kalau masih bisa hidup, masih bisa menambahkan amal yang masih kurang. Betul atau benar? Bisa menghilangkan dosa-dosa yang melekat di badan kita dengan taubat kepada Allah. Kalau sudah mati nggak bisa. Makanya Nabi begitu luhur ajaran beliau kepada kita. Kau sesudah bangun dari tidurmu, jangan hanya menguap, tapi pujilah Allah dengan doamu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Belum apa emang? Belum apa emang? Belum. Ayo kita baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Tadi pada mukadimah saya baca, sehingga ada yang kaget lah. Itu mengaji mah doa bangun tidur. Ya, emang doa bangun tidur saya baca. Sebab kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah menginginkan kita tidur terus mati, siapa yang melarang? Betul enggak? Sebab hidup mati kita di tangan Allah Subhanahu. Makanya kita wajib bersyukur ketika bangun tidur dengan berkata, segala puji untukmu ya Allah, yang sesudah menghidupkan saya, sesudah saya tadi dimatiin. Kepadamu ya Allah kami kembali. Jadi sesudah tidur kita dibangkitkan lagi. Maksud Allah, ayo pada sholat lagi. Maksud Allah, ayo tambahin amalmu lagi. Maksud Allah, ayo perbanyak kebaikan sepanjang hidupmu. Sebab alam kubur tidak akan pernah bertoleransi kepada siapapun, kecuali alam kubur akan berbaik hati kepada ruhnya, para jasadnya para nabi. Alam kubur akan berbaik hati kepada jasadnya para syuhada. Alam kubur akan berbaik hati kepada jasadnya para wali. Alam kubur akan berbaik hati kepada jasadnya orang-orang yang hafiz Quran. Alam kubur akan berbaik hati kepada orang-orang yang ketika hidup di alam dunia dia memiliki iman serta banyaknya amal soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi para nabi, para wali, para syuhada adalah mereka kelompok orang-orang yang terbebas daripada pertanyaan malaikat mungkar, malaikat termasuk anak orok atau bocah yang mati bulan bal, kagak ditanya, kagak di. Makanya nih saya pengen kasih tahu, kalau kita punya anak mati orok, baik pas habis lahir mati kek, atau orok kek, atau sebelum balik dia mati lah. Itu kalau kita punya banyak milik rezeki akekain. Kalau laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1. Dia nanti bakal mencari ayah dan ibunya di alam akhir. Sekiranya bapak dan ibunya berdosa, belum terselamatkan karena dosa terlalu banyak, ini si anak nanti menuntut di hadapan Allah Subhanahu. Lalu Allah mengizinkan kamu cari ibu dan ayahmu dan bawa mereka masuk dalam surga. Kalau anaknya sudah diakek. Pak Ustadz, bagaimana kalau orang tuanya miskin seumur-umur, boro-boro akekah, ngontrak aja juga pindah-pindah dulu? Itu lain cerita. Orang yang miskin seumur-umur, dia nggak sanggup akikah, dia nggak sanggup udhiyah, sudah diudhiyakan, sudah diakikohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah pulang ke alam kubur biar tentram, yang alam hidup yang ada tinggal di alam dunia biar pada akur, amin. Ini Bang Karyadi meninggalkan anak berapa? Udah gede? Udah pada nikah? Mana dia anaknya? Sesudah 7 hari kau datang ke makam bapakmu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, Bapak Karyadi bin Misa,
Waalaikumsalam. Lah nyaut, cuman ente gak denger. Agak mungkin kita disuruh memberi salam sama Nabi kalau ahli kubur kagak nyaut, nyaut, tapi suara mereka kita kagak denger. Kenapa? Kalau denger agak jadi ngajiin. Kabur. Waalaikumsalam anakku. Silakan duduk, Bapak udah lama nungguin. Lu baca Yasin. Bisa baca Yasin? Kagak bisa. Yasin bawa Yasin. Terusin tapi ya. Mana lagi anaknya? Ada lagi? Kami ini dari malam pertama sampai malam ketujuh adalah pengiring doa untuk orang tua. Tapi patokan utama yang lebih khususnya adalah anak kandungnya. Itu yang paling penting. Kalau dikatakan stok amal ini paling kekuatannya misalnya 7 bulan, habis sudah. Tapi doa anak setiap waktu dia berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu yang akan menggempur dosa orang tua walaupun dosanya segede-gede gunung. Alhamdulillah. Ini makanya bapak-bapak, kita dulu kan kita anak-anak walaupun sekarang menjadi aki-aki. Itu doa birrul walidain jangan pernah ditinggal walaupun sekalimat, walaupun sekali baca dalam sesudah tiap-tiap sholat fardu. Jangan lupa tuh. Di mana aja kita berdoa awali dengan Allahumma gfir lana. Kalau doa kita mimpin doa mirip nahnu. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Orang tua kita dan orang tua semua jamaah yang hadir ikut diampuni Allah Subhanahu. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu aw waladin salihin yad'u lahu. Inilah anak-anaknya yang datang ziarah Jumat pagi atau habis sholat Jumat. Bukan hanya besok, tapi setiap Jumat datang. Kalau sibuk kerja hari Minggu boleh, hari apa saja boleh. Jangan pernah dilupakan ahli kubur. Nauzubillah kalau cuma setahun sekali. Nauzubillah. Jangan Pak. Semales-malesnya sebulan sekali. Semales-males itu. Kalau kita di rumah kagak ngapa-ngapain, kuburan dekat nih, kita kesana aja udah. Ziarah kepada ahli kubur kita. Sebab kalau kita masih bisa ngaji, kita masih bisa sholat, kita masih bisa menambah amal kebaikan, mereka udah kagak bisa selain doa daripada ahli keluarganya. Insya semuanya pada bisa kan? Bisa kan? Gampang datang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau kita kenal sama ahli kubur sebut, kalau mayat gojim nyampe sebut namanya. Duduk, boleh hadap kulon, boleh hadap wetan. Kagak bisa tawasul kayak orang-orang ngomong aja begini, ya Allah, saya cuma bisa baca Fatihah, saya hadiahin pahalanya buat emak saya. Al-Fatihah, apa enggak? Kalau Al-Fatihah kagak bisa, berarti bukan orang Islam. Berarti kagak pernah sebaik. Bisa kan Al-Fatihah? Bisa? Coba Al-Fatihah. Ayo baca. Jangan sekali, 7 kali, 17 kali, 27 kali, pokoknya ganjil. Udah habis itu, udah ya mak, kita doa kayak Haji Amil, kita nggak bisa. Udah habis itu, assalamualaikum lagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal kubur. Mak. Pulang aja. Pahala dapat, pahala nyampe. Yakin. Makanya biasain Pak,
Kan ziarah kubur kalau belum pernah nggak tahu caranya, makanya mulain. Ini caranya saya kasih tahu. Nyampe tapi di rumah ambil air wudhu. Pak Ustaz, orang haid boleh nggak ziarah? Boleh. Yang penting darahnya nggak berecetan. Boleh, cuman jangan baca Quran. Bacanya apa? Istighfar. Lagi haid nih kita ziarah, udah kangen sama orang tua, pengen ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, mak, bapak, neng nyampe. Kebetulan anak janda, lu udah kawin belum? Belum lagi nyenggol-nyenggol, mak. Udah, duduk tuh. Tawasul sama Nabi, ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Atau langsung aja dah. Ya Allah, saya baca selawat. Saya niatkan pahalanya untuk emak dan bapak saya. Baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau kayak tadi, Allahumma sholli. Habis itu assalamualaikum kita. Nyampe pahalanya. Gampang apa susah jalan? Gampang nih. Dan ziarah kubur adalah salah satu cara Allah meminta kita kepada Allah supaya kita panjang umur. Tuh. Jadi panjang umur bukan senang-senang, bukan. Ingat sama yang mati. Sebab yang mati kalau kita rajin ziarah seminggu sekali, kata dia, ya Allah, ini anak saya nih, ponakan saya nih, tetangga saya nih yang rajin banget ngajarin saya, panjangin umurnya ya Allah. Cuma dia doang yang ingat sama saya. Kalau ahli kubur yang berdoa nggak bakal meleset, sebab dia udah melihat tentang alam goib. Jadi salah satu pengen umur panjang, badan sehat, rezeki, berkah, rajin-rajin ziarah ke kuburan. Insya. Dan ziarah kubur merupakan bagian daripada tazkiratul maut, untuk mengingat bahwa kita nanti akan seperti dia. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin mati ya dikata berani ya takut, dikata takut berani. Kalau kita kebangetan takut ya emang mati. Kalau kita kebangetan berani ya mati. Tapi bagaimana yang dimaksud takut? Takut mati kalau dosa masih banyak. Makanya tobat dulu. Takut mati karena amal masih sedikit. Sedekah biar rajin, ngaji biar rajin, ibadah biar rajin. Insya Allah. Ya. Sebab kata filosofi begini, berani hidup tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mendingan mati. Mati kagak tuh? Saya ulang ini, berani hidup tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati. Jadi bagaimana? Bukan. Intinya dalam hidup jadilah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagi seorang suami, jadilah suami yang bermanfaat untuk istri dan anak-anaknya. Amin. Bagi seorang RT RW, bermanfaatlah bagi masyarakatnya. Ustadz Amil, bermanfaatlah bagi umatnya. Masyarakat dengan masyarakat saling memberikan manfaat dengan sesama. Itulah orang yang dikatakan terbaik, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Bang Karyadi ini dia masih ada di sini ngeliatin kita sampai 40 hari. Dia masih ngeliatin keluarganya. Makanya si minta bininya jangan dulu. Sebab indah bagi perempuan 4 bulan 10 hari. Itu masa berkabung. Jangan pakai bedak, jangan alis pakai galongan singit, jangan. Pokoknya masa-masa berduka cita 4 bulan 10 hari bagi perempuan adalah berpakaian sewajarnya. Insya jangan dandan, jangan dandan. Mandi boleh, mandi boleh. Mandi bisa. Sebab kenapa saya bilang begitu? Kebanyakan laki baru mati seminggu udah ada pakai sinden. Ada di sini begitu ada. Mangkal Pak. Haji mangkal. Ada bodoh kali ya. Jangan. Kita hormati orang yang sudah tiada. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara, mari sama-sama kita baca Fatihah. Al-Fatihatu biniyatil qabul ila hadratir ruhi Karyadi bin Misar wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquq yani ajma'in minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allahal karim yaghfir lahu amin wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah
وإلينا أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aminkan. Allahumma ij'alhu fida'an lahu minan nar. Amin. Allahumma ij'alhu itqan lahu minan nar. Amin. Allahumma ij'alhu fida'an lahu minan nar. Amin. Allahumma ij'alhu itqan lahu minan nar. Amin. Allahumma ij'alhu fida'an lahu minan nar. Amin. Allahumma ij'alhu itqan lahu minan nar. Amin. Allahumma ij'alna wa iyyahu min ahlil jannah. Amin. Allahumma ij'alna wa iyyahu min ahlil jannah. Amin. Allahumma ij'alna wa iyyahu min ahlil jannah. Amin. Bi'aunika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.